Assalamualaikum. Kembali lagi dalam pembahasan yang bermanfaat di channel ini. Kenapa kebanyakan manusia mudah sekali teringat kejelekan, keburukan, kesusahan, caci maki dan kesedihan daripada mengingat hal-hal yang membahagiakan? Atau lebih spesifiknya begini. Kita lebih mudah menjadi sedih, menjadi iba, mencaci maki, melihat, misalnya saja, orang yang teraniaya atau orang yang tidak sepaham dengan kita. Atau mendengar saja omongan negatif pada sebuah sosok tertentu, kemudian kita ikut menjadi tidak suka, dan juga sebaliknya. Apakah itu Anda rasakan? Tapi, misal tetangga Anda sedang merayakan sebuah pesta, atau misal teman Anda di kantor dengan gembiranya meluapkan ekspresinya karena naik pangkat. Apakah Anda dengan seketika bisa ikut merasakan kebahagiaan itu? Semua jawaban yang Anda berikan di dalam hati, atas pertanyaan saya, tidak ada yang salah. Semuanya normal dan memang terjadi di beberapa kondisi. Dan sekarang, kita coba diskusikan kenapa rasa kesedihan, mudah sekali datang hanya dengan membayangkannya saja, dibandingkan dengan perasaan kebahagiaan. Sebenarnya, emosi sedih, iba, susah dan lainnya, menjadi sangat wajar, bila kita merunutnya sejak manusia berada di dalam kandungan seorang ibu. Coba Anda flashback, ketika seorang ibu mengandung seorang anak, di mana penuh perjuangan dilakukan oleh seorang ibu, untuk menunggunya selama 9 bulan. Selama 9 bulan, banyak sekali kejadian yang dirasakan seorang ibu, entah itu karena faktor lingkungan, atau karena sebuah perlakuan keluarga terdekat dan tentu juga suaminya. Kondisi emosi seorang ibu selama 9 bulan itu, yang salah satunya, akan menentukan nantinya, bagaimana emosi anak setelah dilahirkan sampai tumbuh menjadi dewasa kelak. Setelah anak lahir, dan tumbuh berkembang, kemudian akan selalu dihadapkan pada sebuah pilihan untuk bertahan hidup, dan memang itu salah satu pembelajarannya, untuk merespon dunia dan lingkungan sekitarnya. Jadi, pelajaran manusia bertahan hidup didapat mulai dari dalam kandungan sampai kita tua akhirnya. Kemudian, dalam perkembangannya, manusia menjadi cenderung berlaku dan bertindak atas dasar respon terhadap lingkungan sekitarnya. Dan sebuah respon alami dari dalam tubuh, akan muncul ketika ada pemicu dari luar seperti kesulitan, kekurangan, ketakutan. Sehingga terbentuklah karakter dan emosi tiap-tiap individu karena kebiasaan berjuang dari respon karena mode bertahan hidup. Dan Anda bisa menjadi sangat familiar secara emosi, sebagai hasil dari proses bertahan hidup tersebut. Kalau Anda sadari, ternyata, ketika seorang berproses menjadi juara, di mana kesedihan, kekecewaan selalu berulang datang silih berganti, dihadapinya. Dibandingkan proses kebahagiaan sebagai hasil sebuah kesuksesan yang ternyata datangnya hanya sesaat saja. Maka dari itu, karena proses sulit tadi yang terus berulang, akan membuat emosi sedih atau negatif menjadi tertanam di alam bawah sadar kita. Sehingga respon kita ketika tumbuh dewasa, cenderung mudah sekali untuk merasa sedih, iba, kecewa, putus asa dan pikiran-pikiran hasil dari proses bertahan hidup tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa, emosi kita itu terbentuk sejak kita berjuang dan bertahan hidup dalam kandungan sampai menjadi dewasa saat ini. Semakin kita tumbuh dari lingkungan emosi yang bagus, maka kecenderungan kita memandang lingkungan sekitar, akan baik dan begitu juga sebaliknya. Dan itu berlaku turun-temurun, sejak zaman nenek moyang kita. Maka dari itu, tugas kita sekarang adalah, melepas keterikatan dari proses bertahan hidup di masa lalu tersebut. Sehingga pikiran kita akan menjadi lebih segar, ide mudah keluar dan tindakan menjadi lebih bersemangat. Kalau proses sebuah kesedihan, bisa kita ingat sampai tua. Jadi mengapa proses sebuah kebahagiaan tidak bisa kita lakukan? Harusnya bisa juga dong, di mana respon kita langsung bisa bahagia, ketika kita melihat teman kita bahagia. Kita bahagia, jika melihat lingkungan sekitar yang membahagiakan, dan seterusnya. Bahkan, kenapa kita harus liburan keluar kota, hanya untuk merasakan keindahan matahari terbit dan terbenam? Bukankah, di depan rumah kita, banyak yang indah dan mataharinya juga sama? Semoga Anda semua sehat, bahagia, ingat selalu akan kesehatan dan keluarga Anda. Ikuti dan subscribe channel kami, karena kami berbeda dan bermanfaat untuk Anda. Anda tidak sendiri dan bersama kami. CTV.